Nah, ini gampangnya kalau ada fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah c. Kalau kalian tuh tahu sifat-sifat dari a, sifat b, sifat c, ini gampang banget ngerjain soal-soal fungsi kuadrat ya. Kayak misalkan a-nya lebih kecil daripada 0, berarti a-nya negatif ya. Kalau a-nya negatif berarti gambarnya cemberut. Kalau a-nya itu lebih besar daripada 0, berarti gambarnya senyum ya. Itu gampangnya kayak gitu. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas tentang latihan soal yang ada di video ini nih ya. Coba kalian itu lihat video ini dulu. Nah, di sini kakak mau ngebahas latihannya. Ada 3 soal yang kakak mau bahas. Oke, langsung aja ke nomor 1 ya. Nah, di sini nomor 1, fungsi kuadrat fx sama dengan 3ax kuadrat ditambah 3cx dikurang 2. Berarti ini nilai A-nya itu sama dengan 3A, ya, nilai B-nya itu sama dengan 3C, dan nilai C-nya sama dengan minus 2, ya. Dengan ordinat titik puncaknya adalah minus 2. Ordinat itu adalah nilai Y, ya. Karena di sini titik puncak, berarti nilai YP-nya, Y puncaknya itu sama dengan minus 2, ya. Nah, YP itu rumusnya adalah D dibagi dengan minus 4A sama dengan minus 2. Kalau dikali silang berarti D-nya sama dengan minus 2 dikali minus 4A itu 8A. D-nya itu rumusnya B kuadrat min 4AC sama dengan 8A ya. Ini tinggal kita cemplungin aja nilai-nilainya. B-nya itu 3C, ini 3C kuadrat dikurang dengan 4 dikali dengan A. A-nya itu 3A dikali dengan C. C-nya itu minus 2 sama dengan 8A. A-nya itu 3A ya. Ini 3A. Nah, 3C kalau dikuadratin itu 9C kuadrat. Ini minus 4 dikali dengan minus 2 itu plus 8. 8 dikali 3A itu plus 24A sama dengan 8 dikali dengan 3A itu 24A. Nah, ini kakak bisa coret ya karena angkanya sama. 24A sama 24A itu jadi 0 ya. Jadi 9C kuadrat itu nilainya sama dengan 0. Lalu di sini ada pernyataan tidak memotong sumbu X. Kalau tidak memotong sumbu X berarti diskriminannya lebih kecil daripada 0. Ingat ya, diskriminan itu ada 3 macam. Yang pertama, diskriminannya lebih besar daripada 0. Gambarnya itu memotong di 2 titik. Yang kedua, diskriminannya sama dengan 0. Dia itu memotong di 1 titik. Ini 1 titik ya. Nah, yang ketiga, diskriminannya lebih kecil daripada 0. Gambarnya itu tidak memotong sumbu X. Kalau tidak memotong sumbu X, berarti diskriminannya lebih kecil daripada 0. Ini B kuadrat min 4AC. B-nya itu 3C kuadrat dikurang 4 dikali dengan A. A-nya itu 3A dikali dengan C. C-nya itu minus 2 ya. Nah, ini lebih kecil dari 0. 3C kalau dikuadratkan 9C kuadrat, minus 4 kali minus 2 itu 8, kali 3A itu plus 24A harus lebih kecil daripada 0. Dan di sini diketahui ya 9C kuadrat itu sama dengan 0. Ini kakak bisa masukin nih. Ini 0 ditambah 24A lebih kecil daripada 0. Maka nilai 24A-nya lebih kecil daripada 0 atau A-nya lebih kecil daripada 0 dibagi 24 yaitu 0. Nah, berarti nilai depannya si A-nya atau koefisien X kuadratnya itu negatif karena A-nya itu negatif, lebih kecil daripada 0. Jadi fx
itu sama dengan, ini negatif ya, ini negatif, X kuadrat ditambah dengan 3 kali C, C-nya 0, berarti di sini 0X dikurang dengan 2 ya. Dari sini kita tahu bahwa nilai A-nya itu lebih kecil daripada 0. Kalau A-nya lebih kecil daripada 0 atau A-nya negatif, berarti gambarnya cemberut atau membuka ke bawah. Berarti pernyataan yang pertama benar ya. Yang kedua, 3 dikali dengan C kuadrat dikurang dengan 10, A-nya itu negatif ya. Ini C kuadratnya itu 0, 0 kali 3 itu 0, ini nanti positif ya, positif ada suatu bilangan. Jadi kalau misalkan 0 ditambah dengan suatu bilangan, berarti hasilnya enggak sama dengan 0. Berarti pernyataan yang kedua salah ya, karena nilai A-nya itu negatif, ketemu sama min 10 jadi positif, sedangkan C kuadratnya itu 0, 0 ditambah dengan bilangan positif, pasti hasilnya itu enggak sama dengan 0. Pernyataan yang ketiga itu memotong sumbu Y negatif. Nah, untuk memotong sumbu Y, kamu harus lihat bilangan belakangnya nih. Di sini kan ada fx sama dengan minus x kuadrat, nanti tengah-tengahnya itu 0, 0x, dan yang belakang ini ada angka min 2. Kalau memotong sumbu Y, berarti nilai x-nya itu sama dengan 0. Coba aja kamu masukin nilai x-nya 0, pasti hasilnya yang belakang atau minus 2. Di sini memotong sumbu Y negatif, benar ya? Memotong sumbu Y di titik 0, min 2, artinya negatif. Berarti ini benar. Nah, yang 4, mempunyai titik balik maksimum. Tadi nilai A-nya itu lebih kecil daripada 0. Kalau lebih kecil daripada 0, berarti gambarnya membuka ke bawah. Kalau gambarnya membuka ke bawah atau cemberut, dia mempunyai titik maksimum ya. Ini benar ya, mempunyai titik balik maksimum. Berarti ada 3 pernyataan yang benar. Jawabannya yang D. Nomor 2, ada bab kombinasi dan bab permutasi. Jika X adalah banyaknya salaman yang terjadi di sebuah gedung dengan 20 orang, maka hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q yang benar adalah kita harus mencari nilai X-nya dulu ya. Kalau ada salaman yang terjadi di dalam sebuah gedung, itu adalah bab kombinasi ya. Karena kalau kakak salaman dengan kamu atau kamu salaman dengan kakak, itu sama aja. Kalau sama aja tanpa memperhitungkan posisi, itu berarti kombinasi ya. Gitu. Jadi kalau kakak salaman sama kamu, kamu salaman sama kakak, dihitungnya 1. Berarti kombinasi. Dari 20 orang, kombinasi berapa nih? Salaman itu terjadi ketika 2 orang ya. Berarti di sini 20C2. Nah, 20C2 itu rumusnya 20 faktorial per 20 dikurang 2. Di sini 18 faktorial dan 2 faktorial. Ini 20 faktorial itu definisinya 20 dikali dengan 19 dikali 18 faktorial per 18 faktorial. Nah, 2 faktorial itu 2 dikali 1. Coret-coret. 20 dibagi 2 ini 10. Jadi 10 dikali 19 itu 190. Berarti nilai P-nya sama dengan X, sama dengan 190 ya. Ada 190 salaman yang terjadi. Nah, Q-nya itu sama dengan 20 permutasi 2. Kalau permutasi itu rumusnya 20 faktorial per 20 dikurang 2, yaitu 18 faktorial. Jadi 20 dikali 19 dikali 18 faktorial per 18 faktorial. Ini coret-coret. Jadi 20 dikali 19 itu adalah 380. Berarti masih gedean si Q ya. Jawabannya itu Q lebih besar daripada P. Yang B. Nomor 3, diketahui X tambah Y ditambah 3Z sama dengan 4. Apakah Z bilangan prima? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Nah, ini kalau diketahui hanya Y-nya sama dengan 3, dapat nggak ya Z-nya? Kita bisa menjawab apakah Z itu bilangan prima. Coba ya kita masukin ke persamaan. Ada pernyataan yang pertama, Y sama dengan 3. Kita masukin ke sini. Jadi X ditambah 3 ditambah 3Z sama dengan 4. Jadi X ditambah 3Z sama dengan 4 dikurang 3. Ini 1. Kita nggak dapat apa-apa ya dari sini nih. Tuh, kita nggak bakalan dapat nilai Z-nya. Kalau Z-nya aja nggak dapat, berarti kita nggak bisa menjawab apakah Z bilangan prima atau enggak ya. Nah, sekarang persamaan yang kedua.
ada 2X ditambah dengan 4Z itu sama dengan 7 ya. Nah, ini kita jadiin X sama dengan nih 2X sama dengan 7 dikurang 4Z. Jadi X-nya sama dengan 7 dibagi 2, lalu 4 dibagi 2 itu 2Z. Nah, X ini kita masukin nih ke persamaan yang pertama. Jadi X-nya diganti dengan 7 per 2 dikurang dengan 2Z ditambah dengan Y ditambah dengan 3Z sama dengan 4 ya. Berhubung di sini penyebutnya ada 2, ini kakak kali 2 ya. Jadi kalau dikali 2 itu 7, ini minus 4Z ditambah 2Y ditambah 6Z sama dengan 8. Min 4Z ditambah 6Z itu sama dengan plus 2Z. Ini 2Y sama dengan 8 dikurang 7 itu 1. Nah, ini juga nggak dapat apa-apa ya dari sini. Berarti pernyataan pertama tidak cukup. Pernyataan yang kedua juga tidak cukup nih untuk menjawab apakah Z bilangan prima. Coba kita gabung antara pernyataan yang pertama sama yang kedua. Nah, coba kita gabung ya. Digabung antara pernyataan yang pertama yaitu Y-nya sama dengan 3 dan 2Y ditambah 2Z sama dengan 1. Ini kita gabung, ganti Y-nya sama 3. 2 kali 3 ditambah 2Z sama dengan 1. 2Z sama dengan 2 kali 3 kan 6. 6 kalau pindah ke kanan jadi minus 6. Jadi 1 dikurang 6. Jadi 2Z sama dengan minus 5. Dan ternyata nilai Z-nya sama dengan minus 5 per 2 ya. Kita dapat nilai Z-nya minus 5 per 2. Berarti kita bisa menjawab apakah Z bilangan prima. Ternyata Z-nya itu bukan bilangan prima ya. Kalau pernyataan yang pertama tidak cukup, pernyataan yang kedua itu tidak cukup, tapi kalau digabung itu bisa menjawab pertanyaan, maka jawabannya yang C ya. Nah, itulah 3 soal dari kakak. Kakak juga akan ngasih latihan soal yang kalian bisa kerjakan. Kita diskusi di kolom komentar. Semoga kalian tuh sukses dan bakalan masuk ke PTN yang kalian impikan di SNBT 2023. Semangat sahabat-sahabat GP semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.